Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari part sebelumnya. Sebelum dimulai ada random question dari Ane ya. Ini pertanyaan sembarang doang ya. Kalau misalnya Ane minta rekan-rekan untuk migrasi ke member YouTube, apakah rekan-rekan berkenan? Tolong nanti coba dijawab di kolom komentar. Thank you. Dan untuk yang sudah menjawab dan meringankan pertanyaan di kepala Ani gitu ya. Thank you. Dan seperti yang kalian tahu bahwa ini adalah hari Selasa. Ya, ini suara Ani sedang seperti ini. Semoga tidak mengganggu kenikmatan untuk mendengarkan part kali ini gitu ya. Karena kemarin memang hari Minggu itu udah sempet check up juga. Dan sepertinya parahnya itu dari hari Senin malah. Senin Selasa ini suaranya jadi sleep callable gitu. Oke lah, langsung aja. Kebanyakan cincang di awal nih. Mari kita lanjut ke part 204. Part kali ini Ane ambil dari bab 1029 sampai dengan 1031. Di part sebelumnya kita tahu posisi Bailey Yuyu yang ada di pavilion teratas di Sekte Haiming, tempat di mana pedang suci penyegel surga itu disimpan. Namun di sana dia baru tahu bahwa tempat itu dijaga oleh 4 orang tetua agung yang kekuatannya jika dibandingkan dengan dirinya itu 11-12 alias tidak jauh berbeda. Masalahnya, selain harus menghadapi mereka berempat, Bailey Yuyu juga harus memecahkan segel dari tempat penyimpanan pedang suci itu. Artinya dia akan membutuhkan waktu yang banyak. Jika terlalu lama, maka bala bantuan dari Sekte Haiming pasti sudah mengepung dia. Dengan begitu, dia sudah tidak bisa maju lagi untuk mengambil pedang suci. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah kembali dan menemui Sofan. Ya, memang hanya Sofan yang bisa memberinya ide. Itulah yang ada di dalam pikiran Bailey Yuyu saat ini. Dan memang secara tidak sadar, Bailey Yuyu itu sudah sangat bergantung pada Sofan. Lalu, pada akhirnya Bailey Yuyu pun memutuskan untuk kembali. Namun sayangnya, dia bahkan tidak tahu kalau saat ini Sofan sedang ditahan oleh Sekte Haiming. Di sisi lain, di aula Master Sekte Haiming, di sana lampu tampak menyala terang dan kerumunan orang sudah berkumpul. Lalu tidak lama setelahnya, Ouyang Lingtian pun datang ke tempat itu. Ya, saat ini akan diadakan rapat darurat. Tapi rapat itu baru bisa dimulai jika Ouyang Lingtian sudah tiba. Dan setelah itu Ouyang Lingtian segera memberi hormat dan berkata, Master Sekte tentu sudah mengetahui segalanya. Benar, baru saja Black Supreme dan Master Sekte Bu telah menjelaskan semuanya. Meski aku sudah tahu kalau Tuan Qian bukanlah orang biasa, tapi aku tidak menyangka dia memiliki kemampuan semenakjubkan ini. Bahkan gabungan kekuatan surga dan bumi yang seharusnya hanya bisa disegel oleh pedang suci pun mampu dihancurkan dalam satu gerakan, kata Master Sekte Ling dengan wajah yang terlihat kagum. Melihat itu, Master Sekte Bu kemudian berseru dengan kesal, Master Sekte Ling, kenapa Anda justru memuji dia? Dia memang adalah orang yang luar biasa, tapi jelas sekali bahwa dia adalah orang dari Song Song. Dia hanya menjadi mata-mata di wilayah Beiso ini. Bagaimana bisa Anda seolah menaruh harapan pada anak itu? Tapi pada saat itu Black Supreme kemudian tertawa. Master Bu, Anda tidak bisa mengatakan itu.
Bahkan jika keterampilannya aneh, tapi aku tahu bahwa dia tidak memiliki niat jahat di tempat ini. Tidak seharusnya kita menangkap orang lalu menghakiminya begitu saja. Hah? Niat baik? Niat baik macam apa yang dimiliki oleh orang yang tidak memiliki identitas yang jelas ketika datang ke sekte Haiming ini? Bukankah sudah sangat jelas bahwa dia adalah mata-mata dari Zhongzhou? Lebih baik kita ambil tindakan, lenyapkan saja dia, daripada dia akan menjadi biang masalah untuk kita di masa depan. Tidak mungkin. Bahkan jika aku tidak tahu asal-usul anak ini, tapi kita tidak bisa bertindak hanya berdasarkan asumsi. Kita tidak boleh memprovokasi kekuatan yang bahkan lebih merepotkan daripada Zhongzhou, kata Black Supreme yang wajahnya tampak cemas. Master Sekte Bu langsung mencibir. Apa kau sedang membicarakan Gunung Tianmu yang telah mengamuk di Sisou 5 tahun lalu? Bahkan jika sekte itu seperti hantu, tapi apa menurutmu murid mereka akan ada di seluruh dunia? Black Supreme menjawab, mungkin tidak, tapi jelas bahwa kekuatan anak ini sangatlah langka. Memangnya berapa banyak pemuda yang sebanding dengannya di seluruh benua ini? Jika dia memang benar berasal dari Gunung Tianmu, tidak seharusnya kita menyinggung dia. Hah? Apa Black Supreme benar-benar takut dengan keberadaan Gunung Tianmu? Jika mereka memang benar-benar ada, kenapa kita tidak pernah menjalin hubungan dengan mereka? Bukankah itu sudah jelas? Itu karena mereka tidak mau ikut campur dalam urusan duniawi. Selama kita tidak memprovokasi mereka, mereka juga tidak akan menjadi musuh kita. Lalu bagaimana jika mereka kali ini memutuskan untuk ikut campur tangan dalam urusan duniawi? Tidak. Setidaknya itu tidak pernah terjadi di masa lalu. Sudah cukup, kata Master Sekte Ling yang kemudian melambaikan tangannya dan menghentikan perdebatan dari kedua orang tua ini. Lalu dia berkata lagi, kalian tidak boleh lupa bahwa tempat ini adalah Sekte Haiming. Semuanya ada di bawah kendaliku. Kalian boleh berpendapat, tapi keputusan ada di tanganku. Mendengar itu keduanya pun segera diam dan tidak berani bicara. Setelah itu, Ling Yuntian menatap Ouyang Lingtian dan berkata, Lingtian, bagaimana kamu memperlakukan anak itu? Lapor. Tanpa perintah dari Master Sekte, saya tidak berani melakukan apapun padanya. Apalagi bakatnya sungguh luar biasa. Saya juga enggan untuk mengganggunya. Karena itu, saya meminta beberapa tetua untuk menyegel Yuan Li-nya dan memasukkan dia ke dalam penjara yang dilengkapi dengan penghalang di bawah tanah. Kami menunggu perintah dari Master Sekte yang berikutnya. Oke, lalu sekarang apa yang terjadi dengan pedang suci dari Dongso? Kata Master Sekte Ling. Ouyang Lingtian menghela nafas. Kasus ini sungguh aneh. Bahkan jika pedang suci penyegel surga memiliki 2 fokus kultivasi, namun bahkan setelah mengerahkannya pun kami masih tidak bisa membuka segel pada pedang itu. Semua yang kami lakukan gagal. Yang saya tahu bahwa pedang itu telah disegel oleh orang suci. Kami masih harus melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang hal ini. Hah? Sang Wan Fei Xiong benar-benar keledai yang keras kepala.
Selama ini dia selalu bertindak sendiri dan mencoba memecahkan segalanya dengan tangannya sendiri. Tapi dia tidak pernah mendapatkan hasil. Sekarang situasinya sudah semakin genting, dan ini bukan hal yang baik untuk kita, kata Black Supreme sambil menghela nafas panjang dengan wajah yang kecewa. Ouyang Lingtian pun kemudian mengangguk. Ya, jika Murong Li tidak memberitahuku, maka aku tidak akan tahu tentang masalah ini. Lalu jika bukan karena insiden hari ini, aku pasti masih ada di sana untuk berusaha membuka segel pedang itu. Ya, itu semua karena orang tua itu takut akan kehilangan mukanya, kata Black Supreme sambil mencibir. Ling Yutian kemudian menatap mereka lagi dan wajahnya menjadi serius. Oke, sekarang semua orang harus fokus untuk membuka segel dari pedang suci milik Dong Zhou. Jika ini tidak segera dibuka, maka kita juga akan kesulitan untuk menghadapi masalah di kemudian hari. Lalu untuk sekarang, mari tinggalkan dulu masalah Tuan Qian, dan kita putuskan lagi setelah segel itu selesai dibuka. Mereka pun segera mengangguk dan menyetujui itu, kecuali Master Sekte Bu yang segera menyahut. Apalagi yang perlu diputuskan dari nasib anak itu? Bunuh saja dan semua akan beres. Mendengar itu wajah Ling Yuntian tampak dingin dan dia berkata, Master Sekte Bu, jangan lupa akan posisimu. Tempat ini adalah Sekte Haiming dan aturan ada di bawah tanganku. Jangan sekali-kali Anda melewati batas. Master Sekte Bu langsung stagnan. Master Sekte Ling, apa maksud Anda? Master Sekte Bu, Anda hanya harus tahu batasan saja. Hanya itu yang orang tua ini ingin katakan. Jangan pikir bahwa jika kau secara diam-diam meminta orang-orangmu untuk mengamati pergerakan kelompok dari Tuan Qian, aku tidak mengetahuinya. Seharusnya Anda tidak boleh lupa bahwa aku adalah Master Sekte Haiming. Semua yang ada di dalam sekteku ada di bawah pengawasanku. Aku bisa memahami niat baik Anda, tapi tolong di masa depan jangan terlalu ikut campur dalam urusan sekte kami, kata Master Sekte Ling yang kemudian menepuk bahu Master Sekte Bu dan kemudian berjalan pergi. Orang-orang yang lain pun segera mengikuti Master Sekte Ling. Di sisi lain, kini Zovan ada di dalam ruangan bawah tanah bersama dengan rombongannya. Mereka semua duduk di sana tanpa banyak mengeluh, apalagi ada formasi yang mengunci mereka dari dunia luar. Seorang penjaga memberanikan diri dan berkata, Tuan, apa yang akan kita lakukan sekarang? Ini sangat berbeda dengan apa yang Anda rencanakan sebelumnya. Tapi Zovan perlahan menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, tidak apa, rencana kita sangat fleksibel dan bisa berubah sesuai dengan keadaan. Sekarang kita hanya harus menunggu di sini selama beberapa hari, dan setelahnya kita akan keluar dari tempat ini. Tapi Tuan, mereka sekarang menatap kita dengan tatapan tajam. Apa Anda yakin kita akan bisa keluar dari tempat ini? Jika aku tidak yakin, apa menurutmu aku akan duduk dengan santai di tempat ini?
Sofan kini tengah asik mengelus rambut dari wanita yang ada di depannya. Dan kemudian dia berkata, "Sebaliknya, kurasa ada baiknya mengambil kesempatan ini untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Bagaimanapun, setelah ini aku akan pergi ke pedalaman laut utara dan mempertaruhkan nyawaku. Jika aku tidak kembali, maka ini mungkin akan menjadi hari terakhirku bersama dengan dia." Suara tepuk tangan diiringi dengan suara tawa keras datang dari arah tangga di ujung tempat itu. Lalu sebuah suara mulai terdengar. "Ternyata tebakanku tidak salah. Kamu benar-benar saudara Zuo. Aku sungguh tidak menyangka bahwa selama ini kamu masih hidup." Alis Sofan mengkerut dan tubuhnya pun bergetar. Dia tahu akan pemilik suara itu karena sangat familiar. Orang itu tidak lain adalah Wu Qingqiu. Tapi kini Sofan masih harus berpura-pura. Apalagi masih ada kemungkinan bahwa sebenarnya Wu Qingqiu hanya asal tebak. Apalagi Sofan mengenakan topeng. Lalu kemudian Sofan berkata, "Mengapa tuan muda ini menyebut saya dengan nama Zuo? Bagaimana bisa Anda begitu percaya diri?" "Sangat sederhana. Karena aku tahu bahwa hanya saudara Zuo yang sangat mencintai Junior King Chen. Dan di antara semua makhluk di dunia ini, hanya saudara Zuo yang dapat membuat Junior King Chen percaya sampai ke lubuk hati," kata Wu Qingqiu. Sesungguhnya ini memang sulit untuk diterima oleh akal sehat. Karena tidak mungkin orang yang telah mati bertahun-tahun tiba-tiba hidup kembali. Tapi pada saat senior Ouyang mengatakan kalau cinta yang kamu tunjukkan pada King Chen itu sangatlah tulus, aku menduga bahwa itu memang adalah kamu. Bahkan jika bangkit dari kematian itu adalah hal yang mustahil, tapi kamu adalah orang yang dipenuhi dengan keajaiban. Jadi aku memutuskan untuk memeriksanya sendiri dengan mata kepalaku, dan dugaanku memang benar bahwa kamu masih hidup. Mendengar semua itu, Sofan pun akhirnya tertawa. Dia sudah tidak bisa berkelak lagi. Jadi dia kemudian mengulurkan tangannya, mengangkat topengnya, dan menunjukkan wajahnya. Saudara Wu memang memiliki pemikiran yang luas. Jika di Sisou tidak ada aku dan Yelin, kamu memang adalah seorang kandidat yang paling pantas untuk menyandang gelar nomor 1 di Sisou. Sudah kuduga, itu memang benar-benar adalah kamu. Saudara Zuo, selamat kembali, kata Wu Qingqiu dengan penuh semangat. Aku hanya menebak saja. Tapi siapa yang menyangka bahwa tebakan ini sungguh benar. Tapi saudara Zuo, kenapa kamu selama bertahun-tahun meninggalkan istrimu? Pergi kemana kamu sebenarnya? Sofan masih terdiam. Dia tidak mengatakan apapun, hanya berusaha merapikan rambut cucu. Melihat ini, Wu Qingqiu menjadi semakin kesal. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang memiliki ambisi. Kamu juga memiliki alasan sampai kamu melakukan semua ini. Tapi Junior King Chen adalah orang yang terbuka. Jika saat itu kamu kembali dan memberitahu dia mungkin tidak akan berakhir seperti sekarang.
Wu Qingqiu benar-benar memarahi Zhou, seolah dia itu adalah kakak laki-laki dari Zhu Qingchen. Zhou masih juga belum bersuara. Mata Wu Qingqiu pun kini memerah. Awalnya aku dan Yanmo bahkan Yelin sangat mengagumimu. Jauh di dalam lubuk hati kami. Kamu hebat dalam hal kekuatan ataupun kecerdasan dibandingkan dengan kami. Jadi saat aku mendengar kamu terbunuh, aku pun berniat untuk membalaskan dendam. Tak terkecuali untuk Junior Qingchen. Junior Qingchen juga terus memperjuangkan hakmu. Dia menuntut keadilan. Junior terus berjuang waktu demi waktu. Dan sampai akhirnya dia seperti ini. Zhou mendengar semuanya. Dia tahu bahwa semua itu adalah tanggung jawabnya. Lalu dia berkata, "Aku tidak tahu waktu berlalu begitu cepat. Dan setelah kematianku, aku selalu berharap supaya Qingchen melupakanku. Entah 10 atau bahkan 20 tahun kemudian. Tapi pada akhirnya dia harus melupakanku. Tidak masalah seberapa dalam hubungan kami. Tapi jika sudah terpisahkan oleh jarak, aku berpikir itu akan terkikis sampai habis." Tapi Zhou berhenti bicara. Dia menatap mata cucu yang kosong. Melihat ini, Zhou benar-benar merasakan sakit jauh di dalam hatinya. Dia perlahan memejamkan matanya dan berhenti bicara. Wu Qingqiu melihat semua itu dan berkata, "Tapi Junior Qingchen tidak bisa menunggu untuk waktu yang lama. Setelah dia memastikan kematianmu, di hari itu juga hatinya telah mati. Kesadarannya pun telah hilang." Wu Qingqiu kembali melihat Zhou dan berkata dengan wajah serius, "Sekarang aku hanya ingin tahu, jika kamu selamat, kenapa kamu tidak segera kembali? Andai waktu itu kamu ada di sana, aku yakin lukanya masih bisa disembuhkan dengan cepat. Kamu adalah satu-satunya obat yang paling mujarab untuknya." Mendengar itu, Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak bisa bertemu dengannya, karena aku ingin dia melupakanku." Kenapa? Semua demi kebaikannya sendiri. Aku tidak ingin menyakitinya, kata Zhou sambil meraih tangan cucu. Lalu dia berkata lagi, "Jika besok atau bahkan sekarang aku mati, aku tidak ingin membawa kematian padanya. Aku tidak ingin membawa dia mati bersamaku." "Hah? Apa maksudmu?" tanya Wu Qingqiu. "Saat ini hidupku bukanlah milikku. Aku tidak tahu kapan nyawa ini akan diambil oleh orang lain. Aku tidak ingin melibatkan dia dalam masalah ini," kata Zhou dengan wajah sedih. Wu Qingqiu melihat Zhou dalam-dalam dan dia tampak kagum. "Meskipun aku tidak tahu masalah apa yang sedang saudara Zhou hadapi, tapi apa sebenarnya tujuanmu kali ini? Itu supaya Junior Qingchen tetap hidup." Zhou perlahan mengangguk. Dia tidak mengeluarkan suara apapun. Melihat itu, Wu Qingqiu kemudian segera membungkuk dan meminta maaf dengan tulus. "Jadi seperti itu. Maafkan aku. Aku sudah kehilangan kesabaranku. Bahkan jika aku tahu kalau saudara Zhou adalah orang yang kejam,
Tapi seharusnya aku sadar bahwa saudara Suho tidak akan pernah kejam pada Junior King Chen. Aku termakan amarah dan memarahimu tanpa tahu alasanmu. Melihat ini, Sofan melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak apa, aku bersyukur mendengar omelanmu. Itu justru membuat suasana hatiku menjadi sedikit lebih baik. Selain itu, kamu juga telah menjaga istriku selama ini. Maka akulah yang harus mengucapkan terima kasih padamu." Mendengar itu, Wu Qingyu pun tertawa. "Kita adalah saudara, jadi ini adalah hal yang wajar untuk saling membantu." Cih, seharusnya wanita itu tidak mengenalmu sejak awal. Sebuah suara lain terdengar dari arah tangga. Itu adalah suara seorang wanita yang kini tampak kesal. "Jika aku jadi senior, aku pasti akan memarahi bajingan ini sampai berbusa. Lagi pula berani sekali dia meninggalkan istrinya dengan alasan yang begitu konyol." Sofan jelas terkejut dan menoleh. Dia tahu suara itu. Dan benar saja, King Yan kini berdiri di sana. Matanya masih tampak merah seperti baru saja menangis. Lalu Sofan berkata, "Kenapa kamu juga ada di sini? Bukankah tempat ini tidak bisa diakses secara bebas?" Wu Qingyu pun terkejut. "Itu benar. Selain itu, aku juga sudah menitipkan pesan pada penjaga supaya tidak membiarkan siapapun masuk ke tempat ini." Tapi King Yan berjalan maju dengan wajah kesal. "Tuan, kamu pikir dirimu siapa? Bahkan jika kamu adalah murid dari Akademi Shuanglong, apa kamu pikir perintahmu lebih tinggi daripada kata-kataku? Aku adalah Sangguan King Yan, putri dari keluarga Sangguan. Dengan nama keluargaku, bagaimana mungkin ada penjaga yang berani menahanku di luar?" Mendengar itu, Wu Qingyu terkejut dan hanya bisa menunduk. Memikirkan semua itu, akhirnya Sofan pun ikut menyerah. Lalu dia melihat King Yan dan berkata, "Baiklah, jadi apakah saya telah menyinggung Nona Sangguan kali ini?" "Bagaimana bisa kau masih bertanya? Kau benar-benar tidak bisa memahami wanita," kata King Yan dengan ketus. "Hah? Apa maksudnya?" batin Sofan. Dia menoleh ke arah Wu Qingyu untuk mencari pertolongan. Tapi Wu Qingyu pun tampak tidak paham. King Yan kembali berkata, "Sofan, aku sudah mendengar semua kisahmu dan istrimu. Kalian melewati banyak kesulitan bersama. Lalu kenapa akhirnya kamu ingin meninggalkan dia? Pada saat di Zhongzhou, aku mendengar bahwa kau meninggalkan istrimu karena kamu takut dia mati jika bersamamu. Tapi bagaimana jika istrimu bahkan tidak peduli dengan keselamatannya sendiri? Jika dia tidak peduli, aku yang peduli. Aku tidak akan membawa dia pergi ke neraka bersamaku. Jika dia terus bersamaku, itu tidak ada bedanya dengan aku yang mendorong dia masuk ke dalam jurang," kata Sofan. "Tapi istrimu sendiri yang bersedia menemanimu ke neraka." "Itu tidak benar. Dia memang tidak akan ragu untuk mengikutiku, tapi aku tidak akan membiarkan dia mengalami kematian yang menyedihkan. Karena itu aku lebih suka dia hidup dan menikmati sisa waktunya dengan melupakanku untuk selama-lamanya. Aku tidak pernah ingin dia seperti ini. Aku hanya ingin dia melupakanku dan hidup."
kata Sofan sambil menatap Cucu. Ya, dia memang melupakanmu dan semua orang, bahkan dirinya sendiri. Apa itu yang sebenarnya kau mau? Kata Kim Yan dengan tegas. Sofan, kau hidup dalam duniamu sendiri. Kau tidak pernah mendengarkan orang lain. Apa kau tahu kata-kata yang sering diucapkan oleh Chu King-chan sebelum kehilangan kesadarannya? Apa? Tanya Sofan. Aku baru saja mendengarnya dari senior Sui. Chu King-chan selalu berkata kalau Sofan adalah orang yang mampu mengubah sungai dan lautan. Kemanapun dia pergi, dia akan selalu membawa perubahan besar. Dia tidak pernah lepas dari mara bahaya. Tapi aku memilihnya. Aku akan menemaninya kemanapun dia pergi. Sampai akhir, sampai tua. Karena di saat bersamanya, aku selalu menemukan hal-hal kecil yang membuatku nyaman dan bahagia. Chu King-chan bahkan sudah memutuskan untuk melangkah ke dalam neraka bersamamu. Karena itu adalah kebahagiaan baginya. Jadi jika kau melakukan ini, apa kau pikir kau benar-benar mencintai dia? Kau bodoh. Kau hanya manusia yang egois. Mendengar itu Sofan seolah tertampar berulang kali, dan penyesalan di hatinya terasa semakin dalam. Sofan benar-benar hanya bisa tersenyum masam dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Sofan ingat bahwa dia adalah kultivator di jalan iblis. Seharusnya pada saat itu dia tidak boleh mengenal cinta, karena cinta hanya akan membawa kesedihan, kesengsaraan, dan kemudian berakhir pada titik yang membuat dia tersesat. Sofan berpikir mengambil jalur terbaik untuk Cucu, tapi rupanya itu adalah pilihan yang salah. Kini wanita yang paling dia cintai berakhir dengan begitu menyedihkan. Itu membuat dia memiliki penyesalan yang sangat dalam. Puk, puk, puk. Namun pada saat itu, di saat Sofan benar-benar terpuruk dan menyesali semua perbuatannya, tiba-tiba sebuah tangan menepuk kepala Sofan dengan lembut. Jelas Sofan segera mendongak dan melihat siapa itu. Kini yang ada di hadapannya tidak lain adalah King-chan. King-chan yang telah meletakkan tangannya di atas kepala Sofan. Dia juga yang telah menepuk dan mengelus kepala Sofan, seolah-olah dia itu sedang ingin menghibur Sofan yang kini sedang sedih. Tapi bukan berarti di saat ini Cucu sudah sembuh. Tidak, semua itu adalah insting dari Cucu. Dia tahu bahwa saat ini Sofan sedang sedih, jadi secara refleks Cucu mencoba untuk menghiburnya. Melihat ini, Wu Qingqiu kemudian tersenyum dan berkata, "Saudara Zuo, kamu tidak perlu berkecil hati. Bahkan jika kamu sudah melakukan kesalahan besar kali ini, tapi kamu juga telah banyak membawa perubahan. Semenjak kamu di sini dan semenjak kamu berada di samping Junior King-chan, dia perlahan mulai berubah. Aku yakin secara bertahap dia nanti pasti akan pulih seperti sebelumnya. Ya, aku sudah kembali dan aku pasti akan menyembuhkannya nanti. Aku tidak akan meninggalkannya lagi." Sofan kemudian segera meraih telapak tangan Cucu dan menggenggamnya dengan erat. Sofan menatap mata Cucu dan berkata, "Jangan khawatir. Mulai sekarang, bahkan jika aku mati,
Aku akan selalu berada di sampingmu. Aku akan menggenggam tanganmu dan tidak meninggalkanmu sendiri. Mendengar itu, kini King Yan dan Wu Qingqiu pun tersenyum bersamaan. Mereka puas dengan sedikit perubahan yang sudah ditunjukkan oleh Sofan. Tidak hanya cucu yang berubah hari ini, tapi Sofan pun telah membuka hatinya, membuka pikirannya jauh lebih lebar lagi. Meski begitu, sebenarnya di sini King Yan sedang patah hati. Tapi melihat kemesraan dari Sofan dan cucu, King Yan bisa tersenyum dengan cerah, dan dia terlihat begitu cantik daripada sebelumnya. Bahkan itu sampai membuat Wu Qingqiu agak terkejut ketika melihat perubahan aura yang dikeluarkan oleh King Yan. Ya, sekian dulu kisah romans kali ini. Di part berikutnya kita akan mendengarkan lagi orang yang marah-marah. Ya, di situ nanti ada Bailey Yuyu, ada Murong Zue yang ya marah-marah begitu. Dan ya hanya sampai di sini dulu untuk bonusan hari ini. Thank you dan see you again di next video. Bye.